Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini teman-teman. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas cara bagaimana mengurutkan data di Microsoft Excel. Dalam tutorial kali ini kita akan bicara beberapa teknik untuk teman-teman bisa mengurutkan data secara rapi, secara tepat di Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Langsung kita masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, saya sudah menyiapkan sebuah data seperti ini. Nah, di data ini terdiri dari beberapa kolom teman-teman. Ada kolom ID dosen, nama dosen, kode mata kuliah, keterangan mata kuliah, nama kelas, jumlah mahasiswa, jadwal, dan modus. Nah, kita akan belajar bagaimana mengurutkan data ini dengan beberapa teknik. Teknik pertama yang paling sering dan juga mungkin teman-teman sudah sangat sering menggunakannya, yaitu dengan cara menggunakan filter terlebih dahulu ya. Caranya teman-teman filter dulu ya, tambahkan filter. Caranya teman-teman silakan blok dulu ya di bagian header. Di bagian header teman-teman blok. Kemudian pilih bagian sini teman-teman sort and filter, lalu teman-teman klik filter ya. Nah, setelah teman-teman klik filter, maka akan muncul tanda seperti ini ya teman-teman di bagian header tabelnya. Nah, setelah muncul tanda ini, teman-teman bebas untuk melakukan filter dan juga bisa mengurutkan data melalui fitur ini. Caranya seperti ini. Misalkan teman-teman ingin mengurutkan data berdasarkan modus, ya di sini ada, kita lihat dulu secara filter. Di sini ada 3 modus, ada TTM, Tuton, dan Tuweb. Nah, teman-teman bisa melakukan sorting atau pengurutan langsung dengan mengklik beberapa pilihan di atas ini, teman-teman. Ini ada sort A to Z, kemudian ada sort Z to A, sort juga by color bisa juga. Kita contoh ya teman-teman, misalkan kita ingin mensorting dari A ke Z, artinya dari alfabet awal A dulu, baru ke Z ya teman-teman. Kita klik di sini, maka akan terurut seperti ini ya, TTM, Tuton, dan Tuweb. Kenapa seperti ini? Karena tadi kita memilihnya dari A ke Z, artinya dari alfabet atas dulu ke alfabet bagian bawah, menurun seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman pilih pilihan kedua seperti yang ini, sort Z to A, maka ini akan berubah lagi teman-teman. Jadi kita klik, nah dia berubah lagi seperti ini, Tuweb dulu, setelah itu Tuton, baru TTM. Jadi dia akan mengurut dari alfabet akhir dulu, terus ke atas, ke alfabet yang paling atas. Oke, gampangnya teman-teman, itu cara mengurutkan data dengan terlebih dahulu menambahkan fitur filter di atas tabelnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga di sini pilihannya teman-teman, sort by color. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada yang warnanya kuning ya, dan juga ada warnanya hijau seperti ini. Kita akan mengurutkan data ini berdasarkan warna, teman-teman. Jadi, kuning sama-sama kuning, kemudian hijau sama-sama hijau seperti itu. Caranya sama, teman-teman klik dulu sebagian sini, kemudian pilih sort by color ya. Di sini sudah ada pilihan 2 warna, ada warna kuning, ada warna hijau. Oke, teman-teman mana yang ingin terlebih dahulu? Mau hijau dulu baru kuning, atau mau kuning dulu baru hijau ya, bebas saja. Misalkan teman-teman ingin kuning dulu, berarti teman-teman langsung klik di warna kuning ini. Oke, otomatis dia akan mengurut berdasarkan warna terlebih dahulu, dari kuning kemudian baru ke hijau gitu teman-teman. Mudah sekali ya. Tapi teman-teman perhatikan, pada saat kita melakukan filter ataupun sorting, maka di bagian kolom nomor ini juga menjadi acak-acakan ya, acak-acakan. Dari nomor 1, tadi 2, 3, dan seterusnya sekarang menjadi 1, 5, 15, 19 seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya nomor ini tidak ikut berantakan ya? Pada saat kita melakukan sorting, nomor ini tetap saja urut dari 1, 2, dan seterusnya ya. Itu gampang sekali teman-teman. Ini kita kembalikan dulu ke kondisi semula ya teman-teman, Ctrl Z ya. Oke, kemudian ada teknik kedua teman-teman untuk mengurutkan data dengan menggunakan custom sort istilahnya ya, custom sort. Jadi kita bahkan bisa mengurutkan data dengan beberapa level. Misalkan teman-teman ingin mengurutkan data ini, pertama teman-teman ingin mengurutkan berdasarkan modus dulu, modus ini, kemudian berdasarkan jadwal ya. Jadi modusnya dulu diurutkan, kemudian yang kedua setelah urut berdasarkan modus, teman-teman akan mengurutkan berdasarkan jadwalnya. Nah, itu namanya sorting beberapa level ya. Kita coba saja biar teman-teman memahami maksudnya. Caranya teman-teman blok dulu ya bagian yang ingin disorting. Lihat cara bloknya. Kenapa saya bloknya dari sini teman-teman ya, nomornya tidak saya blok
supaya nanti pada saat data ini bergerak, kolom nomor ini tidak ikut bergerak ya teman-teman. Ini kita benerin dulu ya teman-teman. Oke, supaya nomor itu tidak ikut bergerak. Jadi kita blok dari sini saja ke bagian sini. Oke, setelah diblok teman-teman pilih bagian sort and filter ini sama, lalu pilih custom sort. Nah, akan muncul dialog seperti ini teman-teman. Oke, sekarang teman-teman bebas mau pilih sorting berdasarkan apa terlebih dahulu. Oke, ini misalkan saya delete dulu, jadi kosong teman-teman. Kita add level. Untuk level pertama atau bagian pertama, teman-teman mau mengurutkan data ini berdasarkan apa? Misalkan kita urut dulu berdasarkan keterangan mata kuliah. Kita akan samakan dulu teori-teori, kemudian praktik sama praktik. Oke, maka di sini sort by-nya kita pilih keterangan MTK. Ya, kita urutkan berdasarkan A to Z. Kita ingin mulai dari alfabet awal dulu sampai ke alfabet akhir, seperti itu. Nah, setelah kita urutkan berdasarkan keterangan mata kuliah, sekarang kita mau urutkan lagi berdasarkan jadwalnya. Oke, jadwalnya jadi kita tambahkan levelnya, add level di sini, kita pilih jadwal, ini teman-teman ya, kolom jadwal. Nah, pilihan pada saat kita milih jadwal, itu muncul pilihannya adalah smallest to largest. Artinya kita mengurutkan dari yang kecil dulu ya ke yang besar. Kalau teman-teman pilih largest to smallest, artinya kebalikannya. Dari yang besar dulu baru yang ke kecil, seperti itu. Nah, contoh saja kali ini kita pilih dari smallest ke largest ya teman-teman. Oke, sudah, artinya kita mengurutkan hanya berdasarkan dua kategori ini. Kategori keterangan mata kuliah dan jadwal. Oke, kita coba dulu, klik OK, apa yang akan terjadi kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah kita urutkan tadi, yang pertama nomornya tidak bergerak ya, tetap seperti itu nomornya. Kemudian keterangan mata kuliahnya kita urutkan berdasarkan dari A ke Z ya, berarti dari P dulu baru T, karena kita pilihnya dari A ke Z. Jadi di sini praktik sama-sama praktik, kemudian teori sama-sama teori. Lalu level kedua tadi kita urutkan berdasarkan jadwal. Nah, sekarang kita lihat. Jadwalnya apakah benar dari yang kecil dulu? Betul teman-teman ya. 13, 13, 13, 21, 22, 23. Artinya jadwalnya akan mengurut dari yang terkecil terlebih dahulu ke yang lebih besar. Karena tadi kita pilihnya adalah smallest to largest. Begitu juga dengan teori teman-teman ya. Teori dia akan mengurut dulu dari yang kecil sampai nanti yang terbesar. Kira-kira seperti itu teman-teman. Bagaimana sampai di sini? Bisa dipahami ya, karena ini simple sekali dan ini sangat dasar sekali teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul menguasai cara mengurutkan data di Microsoft Excel ini, karena ini sering sekali teman-teman, sering sekali kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oke teman-teman, contoh satu kali lagi ya, biar kita bisa lebih memahaminya. Jadi kita delete dulu kategori yang tadi, ini kita blok dulu, kemudian kita pilih custom sort lagi. Nah, ini kita delete dulu teman-teman ya. Ini kita delete levelnya, kemudian kita delete. Sekarang kita ubah. Nah, kita akan mengurutkan data ini berdasarkan ID tutornya, kemudian modusnya ya. Artinya teman-teman pertama add level dulu. Add level pilihannya adalah ID dosennya ya. Nah, kenapa ini di checklist teman-teman? Coba ini kita hilangkan ya. Checklist di my data hash header ini kita hilangkan. Nah, jadi dia sekarang berubah sort by column teman-teman ya. Ada kolom C, D dan seterusnya. Kenapa? Karena ininya my data hash header-nya kita hilangkan checklistnya. Kalau kita checklist lagi, maka header-nya yang akan menjadi pilihan sortingnya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita akan mengurutkan berdasarkan ID dosen dulu. Dari yang terkecil ya teman-teman, dari yang terkecil. Kemudian kita tambahkan levelnya. Sekarang kita mengurutkan berdasarkan modus dulu. Modus ya, dari A to Z masalah. Kemudian terakhir baru kita urutkan berdasarkan jadwalnya. Oke, dari yang kecil atau dari ini kita balik ya. Sekarang dari yang besar ke yang kecil. Oke, kita klik OK teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ID dosennya berurut dulu. Ini Rossi ada dua record ya. Nah, urutan pertamanya itu TTM dulu, baru to web, setelah itu baru jadwalnya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah bisa mengurutkan data ini menggunakan teknik tadi melalui filter dulu. Kemudian bisa juga melalui custom sort ya. Kalau teman-teman ingin mengurutkan data dengan berbagai macam level, maka pilihan custom sort adalah yang terbaik untuk teman-teman lakukan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga video singkat kita kali ini bermanfaat, dan bila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kata.
Sampai kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih dan salam.